Pas kami tanya mereka ada di mana, mereka bilang di tempat yang sama dengan kami. Jadi mereka bersaksi bahwa mereka di tempat yang sama dengan lu. Iya. Tapi lu nggak melihat mereka? Enggak. Dan mereka ngeliat lu? Enggak ada yang lihat. Padahal itu bendera udah aku kibar-kibarin ke atas. Bapak masih hidup, Bapak masih ada, tapi dia ada di suatu tempat yang dirahasiakan karena Bapak juga diburu oleh banyak kalangan. Negara Indonesia yang sekarang bukanlah bangsa Indonesia yang diharapkan Bapak Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia. Dan seperti yang teman-teman saksikan ya, terlihat di sini saya berdua. Ya, ini kembali ada Aji Pratama. Halo. Terima kasih Ji udah datang lagi dan ada di konten gua nih ya. Karena Aji ini juga sempat ada di konten time travel. Ada. Nah, ini kenapa Aji saya panggil kembali ke sini atau saya undang lagi? Karena ini berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di negara kita saat ini, teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu, 4 hari ini DM saya ramai tentang bagaimana tanggapan Kareja mengenai undang-undang Omnibus. Bagaimana, apalagi setelah itu terjadinya demo yang berujung kerusuhan dan lain sebagainya. Banyak yang bertanya, apakah benar itu ada urusan mistis dan juga ada oknum yang terlibat, juga ada aktor intelektual yang terlibat, segala macam. Nah, teman-teman, mohon maaf, selama 4 hari ini saya tidak menanggapi, saya tidak menjawab dan tidak membuat konten tentang hal ini. Kemana emang Bang Reza? Nah, kemana nanti saya akan jawab nih, ya. Tenang dulu nih. Kenapa saya nggak menjawab? Karena saya ingin mendapatkan sisi persepsi atau pengalaman langsung dari orang yang terlibat di lapangan. Dan ternyata Aji ini, dia terjun langsung di lapangan. Saya terjun langsung di lapangan dan juga terjun mengupas UU ini. Karena gini, Aji ini kemarin-kemarin kan sempat dia menolak kalau saya menyandarkan nama DPR di belakangnya. Aji DPR. Padahal 2 tahun yang lalu dia menang juara lomba kritik DPR stand up. Nah, sekarang videonya viral lagi. 3 tahun berturut-turut viral mulu. Padahal berusaha menghindar saya agar tidak memasuki zona berbahaya ini kan. Ya, tapi yang namanya hal seperti itu dia terkadang kita tidak bisa menolak ketika alam semesta ya menempatkan kita di posisi itu. Ditakdirin ini udah. Akhirnya lu kan menerima itu kan. Ya udah. Video lama 2 tahun yang lalu viral lagi. Nah, soal undang-undang Omnibus ini kan banyak memang hoaxnya, banyak juga yang tidak benarnya. Tapi beberapa keputusan yang terlihat, ini jujur, gua pribadi pun tidak akan mau memasuki ranah itu lebih dalam. Karena gua nggak baca berapa 900 halaman. 900 halaman kurang lebih. Tapi yang ketika terlihat kemarin sempet gua nonton di salah satu channel YouTube yang mengupload klarifikasi itu live sama saya. Lupa iya, ada di ini juga Jokowi juga di IGTV-nya bikin. Jadi itu ada menunjukkan klarifikasi tentang undang-undang Omnibus Law yang mana hoax sama tidak gitu. Tapi ketika dijabarkan oleh tim kepresidenannya gitu, saya menemukan bahwa tetap abu-abu untuk rakyat kecil dan masyarakat. Karena terlihat belum final, UU-nya tuh belum final. Masih bisa dibatalkan kan? Kenapa begitu cepat? Enggak, belum final harusnya, tapi difinalin. Disahin aneh. Belum beres kan pembahasannya? Iya, pembahasannya belum beres, disahin. Kemarin terlihat bahwa ada satu kata-kata yang menyatakan bahwa semua ini untuk mempermudah birokrasi. Jadi kalau ada pengusaha yang ingin memperpanjang izinnya untuk berusaha di Indonesia, entah itu tambang segala macam, ya itu diizinkan, lebih dipermudah.
entah itu pengusaha lokal ataupun internasional. Nah, tetap saja kan itu menguntungkan pengusaha, Iya, bukan rakyat. pengusaha, Apa yang iya. kita tahu sendiri, hasil mereka usaha-usaha yang ilegal, tambang yang menyebabkan longsor, gempa bumi yang di Gunung Salak, penambangan emas. Itu perusahaan-perusahaan mereka semua. Ya Itu kan, dia. secara data juga DPR hampir 50%-nya pengusaha. Termasuk Bapak Presiden kita juga pengusaha. Betul, tapi ya itu dia kan kita tidak apa ya, dalam artian gue sering bilang ke masyarakat dan teman-teman subscriber Ji bahwa kita jangan sampai membenci. Kenapa? Karena ketika kita membenci itu merusak hati, merusak pikiran dan menodai kebaikan kita. Kecewa, kesal, marah wajar. Yang tidak boleh membenci, dendam, apalagi sampai melanggar hukum yang ada. Melanggar hukum dan norma. Betul, norma itu yang penting. Norma yang paling penting sih. Karena hukum itu saya sepakat tajam ke bawah, tebal ke atas. Iya, tapi norma itu semuanya rata. Norma yang harus kita pegang teman-teman. Nah, Aji ini termasuk orang yang memang dari kalangan milenial yang pikiran itu kritis. Dan saya juga teman-teman baru tahu ternyata Aji terlibat di demonya langsung saat itu. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian sekarang ini. Nah, sebelum saya sampaikan apa yang saya lakukan, tadi Aji kan sempat nanya. Iya. Sebenarnya di mana gitu kan. Ya yang pasti beginilah diibaratkannya kalau kita teman-teman biar gampang nih. Avenger ya. Avenger itu kan ada timnya Captain America, ada Iron Man. Nah, mereka tuh pergerakan terlihat nyata oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi ada anggota Avenger, Doctor Strange, yang dia bergerak sesuai dimensinya, tugas fungsinya yang tidak diketahui. Mengatur dimensi lain. Kira-kira seperti itulah ya. Berarti Bang Reza Dr. Strange sih. Tidak juga seperti itu. Ya, tapi yang maksudnya di demo kemarin tuh selain masa yang turun ke jalan ada serangan dari dimensi lain gitu. Kalau saya bilang itu iya. Tapi iyanya ada ini jangan sampai dari sugesti meluas bahwa mistis dari semakin naik, tidak. Enggak, karena keterlibatan satu sama lain. Betul. Jadi ini kolaborasi. Semuanya di konten yang gua bilang Ji, yang apa transformasi kosmik. Itu mempengaruhi gelombang otak, pikiran, alam bawah sadar, meningkatkan sifat negatif, emosional, amarah segala macam. Dan mereka berkamuflase dan kerjasama dengan manusia. Nah, ini salah satunya. Iya, makanya kemarin tuh viral di Twitter Bang, katanya waktu sidang itu katanya di atas gedung DPR tuh rame katanya. Ada orang di Twitter itu yang bilang gitu, dan itu yang ngomong bukan cuma satu. Oh ya? Banyak, ada yang menggambarkan bentuknya tuh kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang beda-beda tuh bentuknya. Nah, ini kita dulu. Ketika tadi lo ngomong, tiba-tiba muncul sosok ini. Ini gua nggak nonton acara sidangnya ya, karena saat itu gue sedang beraktif di tempat lain. Iya. Tapi yang gua lihat nih, ini gedung DPR. Iya. Nah, si sosok ini ada yang gede satu sini. Gede satu. Yes. Gede satu, dia yang mengontrol. Nah, ketika gede ini mengontrol ini, dia bentuknya kayak apa tuh? Karena aku ngelihat banyak foto bentuk-bentukan itu. Lu tahu nggak? Ibaratnya lah kayak musuhnya Spider-Man Homecoming ya. Apa? Ya. Spider-Man Homecoming. Bukan Homecoming apa? Spider-Man pertama. Far apa? Far From Home. Karena ada the apa? Unsur alam tuh. Yang kayak portal. Makhluk-makhluk kan dari ada air. Oh iya Kan? iya. Dari debu, dari api. Sosoknya ini menyerupainya memang tidak jelas, tapi menyerupainya kayak oh iya, itu Spider-Man Homecoming itu. Homecoming ya? Homecoming. Jadi bentukannya itu memang seperti itu gede. Itu fungsi dia adalah untuk shield. Melindungi dari berbagai macam. Nah, yang negatif pun teman-teman mereka juga berfungsi masing-masing. Yang besar itu mereka membuat satu tameng energi negatif di sekitaran gedung DPR itu. Krocok-kroconya masuk. Oh, di dalam. Masuk ke dalam, mempengaruhi gelombang otak, menekan kesadaran dan sisi sosial yang ada pada mereka itu, bapak-bapak dewan yang terhormat, gitu, menurunkan juga kadar kemanusiaan, gelombang otak, akal sehat, sehingga mereka tidak mempertimbangkan lagi apa yang sekiranya berpihak kepada rakyat. Maka dari itu keputusannya sangat dari heboh kan situ.
Jadi sebenarnya bukan DPR yang nggak ada otak, coba ada yang menyelinap masuk. Tapi ini tidak menjadi pembenaran Iya. bahwa yang mengetok palu itu dia tidak sadar dia kerasukan, tidak. Bukan itu. Bukan itu. Bukan kerasukan teman-temannya, tapi gelombang otak dia dihancurkan. Dia sadar melakukan itu. Karena itu yang ditingkatkan. Ingat di konten yang lalu saya bilang bahwa ketika orang itu emosional, orang itu pemarah, orang itu pemalas, maka ditingkatkan malasnya. Nah, ketika orang yang tidak punya jiwa sosial, tidak empati, bahkan dia hanya mementingkan keuntungan pribadi dan aman, maka itu yang tingkatkan. Yang penting dia aman, yang penting dia senang, yang lain tidak apa-apa. Sudah, gitu. Itu memang ada yang kalau gue lihat tadi barusan itu. Nah, selepas itu timbullah pergerakan massa demo banyak. Nah, ini yang gue mau tahu dari lu sebagai saksi mata. Mungkin lu orang terlibat lah, bukan saksi mata ya, orang yang terlibat di sana. Turun langsung ke jalan. Gitu. Karena gue berhari-hari ini mendapatkan DM dari followers, ada penghancuran sarana umum. Di situ ada asap kebakaran, itu asapnya berbentuk wajah. Dan ketika lihat, wow, ada yang menyelinap masuk. Nah, gue pengen tahu apa yang terjadi sebenarnya di sana. Ketika demo itu kok bisa sampai terjadi kerusuhan tersebut? Karena gue yakin mahasiswa, ya kan, buruh, polisi, semuanya bertugas sesuai tugas mereka. Polisi bertugas untuk mengamankan supaya tidak terjadi kerusuhan. Mahasiswa dan buruh dia demo untuk menyuarakan keinginan. Lalu kenapa tiba-tiba ini di luar ada oknum ya? Iya. Kenapa tiba-tiba itu terjadi begitu cepat dan akhirnya seperti yang ada di video yang beredar? Walaupun video yang beredar itu banyak yang hoax, banyak video lama yang dimasukin. Gimana sih? Coba ceritain deh pengalaman lu aja nih dari sisi lu ya. Kalau aku pribadi itu nggak tahu awal mula kenapa bisa rusuh. Karena kampus aku kebetulan datangnya telat. Kampus aku tuh datangnya mungkin udah jam 3 dah, jam 3 sore. Dan katanya itu rusuhnya, chaosnya tuh udah dari jam 11. Jam 11? Sedangkan tahun kemarin tuh rusuhnya malam kan. Udah dikasih kesempatan buat ngomong kan orang-orang kan. Udah sempat orasi berarti. Jam 11 belum dong? Jam 11 belum dong, baru datang dong. Misalnya kan? Iya, orang yang kami aja baru datang. Nah, pas sampai sono pun gimana ya? Kayak udah langsung situasi tegang gitu. Ya kayak auranya berubah aja gitu. Ada perubahan aura yang lo rasakan? Ada perubahan aura yang aku rasakan. Kayak waktu masih di jalan tuh ya orasi semuanya, nyanyi-nyanyi, teriak lah, kata-kata, kata-katain DPR lah, biasa. Tapi pas sampai sana tuh ya bawahnya tegang tuh, kayak orang mau berantem udah. Oh gitu? Iya, kayak orang siap mau berantem aja. Ya makanya apa lu? Ngeblank? Iya, aku ngeblank. Netral, bismillah, istighfar, sholawat, sahadat. Ya, pokoknya sampein aja apa yang perlu disampaikan. Tapi kalau sikapnya membahayakan. Kenapa gak dibolehin sih? Bro. Gak apa, ngomongin aja. Ini kan maksudnya ini cerita pengalaman pribadi. Iya, ini kan pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi. Ini pun tanpa kamera aku ceritain. Oke teman-teman nih, so story. Ini video adalah yang kedua kita shoot. Iya, yang pertama juga. Yang pertama gagal karena ada beberapa tekan-tekanan yang membuat Aji jadi tidak bisa berkata-kata. Dan sekarang pun seperti itu. Padahal cerita yang diceritakan itu tidak menyudutkan siapapun, tidak juga berpihak kepada siapapun. Karena ini benar-benar netral nih. Ya. Yang gue ingat adalah tadi ketika dalam kejadian itu ada momen di mana lu tiba-tiba nggak tahu kenapa ada di barisan terdepan. Iya, itu benar. Jadi aku kan. Oke, lanjut. Aku tuh emang selalu di paling depan di maba. Jadi kan maba-maba tuh bertujuh tuh yang kompak tuh. Udah kami saling ingetin, saling jaga, pokoknya harus dekatan mulu nih kami. Aku paling depan, aku megang bendera untuk nandain pokoknya kalian kalau ada apa-apa ngikutin ini nih. Aku maju terus. Tapi di depan tuh senior semua. Sampai pada akhirnya di depan tuh polisi semua tuh, di depan polisi lagi ada ban kebakar gitu. Gak ada anak Unindra lagi. Lah, kampus lu nggak ada? Nggak ada.
Lah di belakang semua. Di belakang itu lumayan jauh bang. Mungkin ada sekitar 10 meter dah. Wow. Sejauh itu lu nggak sadar tiba-tiba ada. Gak sadar, tau-tau udah ada di depan. Cuman aman situasinya waktu itu masih aman. Meskipun gas air mata doang banyak. Udah aku mundur lagi. Nah, habis dari situ pecah tuh. Saling kejar-kejaran tuh. Nah di situ aja tuh nggak tahu gara-gara apa ya, aku nggak ngelihat, perasaan polisi juga nggak ngejar waktu itu tuh. Cuman pada lari aja tuh kayak panik. Dan itu juga aku pikir ya ngapain aku lari ya. Iya. Jadi Akhirnya merasakan suatu hal yang lu nggak ngerti itu perasaan apa. Iya. Berlari bubar panik aja. Iya panik aja, padahal polisi kagak ada di belakang Nggak gitu. ada pengejaran. Nggak ada pengejaran. Terus juga masih ada yang slow jalan. Ada juga yang slow jalan yang Santai gitu. yang santai, yang nggak terpengaruh dengan situasi itu. Akhirnya ya udah aku langsung, udahlah aku jalan langsung, karena aku larinya juga paling depan kan. Langsung aku giniin tiang bendera aku, yang anak-anak, yang aku 7 orang tuh, aku stopin tuh. Ada yang kepisah beberapa, aku angkat bendera, pada nggak deket semua. Nah pas ngedekat itu ada yang kepisah 2 orang. Kepisah 2 orang. Udah kami ngumpul di bagian depan. Masih di bagian depan tuh, belum mundur ke belakang jauh sambil nungguin mereka berdua. Karena situasinya aman tuh waktu kami di depan, padahal ricu pada kabur ke belakang. Tapi aman waktu di depan, foto-foto malah bocah. Iya, foto-foto ya? Iya, foto-foto. Aku nggak ikut foto sih, aku karena ngibarin bendera kan, nyari yang 2 orang itu kan. Kagak ada. Terus pas ketemu? Pas ketemunya udah di kampus. Udah balik. Apa cerita yang mereka sampaikan tuh? Pas kami tanya mereka ada di mana, mereka bilang di tempat yang sama dengan kami. Jadi mereka bersaksi bahwa mereka di tempat yang sama dengan lu. Iya. Tapi lu nggak melihat mereka? Enggak. Dan mereka ngeliat lu? Enggak ada yang lihat. Padahal itu bendera udah aku kibar-kibarin ke atas. Ya aku mikirnya langsung, ya aku kan tahu sendiri kan, mulut aku jahat. Udah lu pasti kabur, tapi ngaku-ngaku di depan kan. Iya kan, songong aku bilang gitu. Enggak nih, beneran ada bukti nih videonya. Terus kami sisa bertiga tuh kan. Iya, videonya ada nih. Sama ini tempatnya sama kita tadi. Kok kagak kelihatan, padahal itu satu daerah yang ya terbuka, kosong di depan gitu. Makanya bisa foto-foto sampai kan mereka. Kok bisa ya? Nggak kelihatan gitu bang, kok bisa bang? Nah ini kenapa saya meminta Aji bersaksi dulu tentang pengalamannya Ji. Karena kalau gue sempat kepikiran Ji, gue akan menceritakan apa yang gue tahu soal keadaan ini. Tapi akan sangat tidak fair kalau gue menceritakan ini dari sisi apa yang gue lihat aja, sisi spiritual. Perlu ada kesaksian nyata. Nah, ketika tadi lo bercerita kayak gitu, itulah yang terjadi, itulah fungsi mereka dari dimensi lain yang membuat peningkatan energi dari dalam diri yang tidak lu pahamin. Kan tadi lu panikin tiba-tiba. Iya, tiba-tiba panik, kejar segala macem. Nah, padahal kagak ada apa-apa. Karena dikejar. Terus ketika satu posisi, satu tempat, lu nggak bisa lihat mereka nggak bisa lihat lu. Iya, makanya aku mikir, wah jangan-jangan ini nih yang bikin sering hilang nih orang. Karena di situ ada halimunan gitu sebutnya. Halimunan itu adalah sisi yang lu dipisahkan oleh ada makhluk yang membuat lu nggak bisa lihat temen lu nggak bisa lihat temen lu dan temen lu bisa ya, matanya ya gitu, ditutup tabirnya pada situ. Nah ketika lu merasa panik, sisi lain aparat mereka disusupi sisi apa? Emosi. Iya. Sisi panas dimasukin dan ketika terjadilah misalnya ada pemukulan itu, maka udah biar. Nah kenapa lu bisa sadar ketika lu tadi jauh ke depan terus bisa balik lagi? Karena akal sehat lu, nalar lu bekerja. Jadi kuncinya itu teman-teman. Itulah kenapa gue selalu menekankan jaga pikir, jaga hati, jaga rasa. Pikir. Karena aku ngelawan terus tuh. Itu dia. Orang yang hilang akal, orang yang hilang pikir, dia akan mudah diperdaya, akan mudah hilang kesadaran. Makanya ada yang sampai maju sampai berani sendirian ngegebrak polisi. Akhirnya ditarik. Nah, kayak gitu. Itu yang terjadi itu. Itu yang gue bilang bahwa di sini bukan mencari pembenaran ya, tapi untuk mensinkronkan apa yang saya rasakan, saya lihat dengan kejadian nyata. Karena ya aku juga awalnya ya sebelum pernah ikut demo kan, tahun kemarin ada demo gede juga tuh, aku nggak ikut kan karena belum mahasiswa, jadi nggak mau ikut-ikutan. Ya dalam sudut pandang aku, gila nih polisi gini banget gitu, sudut pandang aku. Cuman setelah di situ, ini situasinya, kondisinya mana gitu ya? Auranya nih ini
auranya parah sih. Aku mikir sih justru kenapa gitu mahasiswa sama polisi ini ribut gitu. Kita nih sama-sama di lapangan, Betul. sama-sama punya tujuan masing-masing gitu. Kenapa kita harus ribut? Mau itu polisi, mau itu mahasiswa, dua-duanya tuh ada keluarga yang nunggu di rumah sebenarnya. Betul. Dan mereka sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Musuh sebenarnya siapa? Nah, itu yang gua sesalkan, yang gua sedihkan gitu. Jadi memang ini diadu domba antara aparat dengan masyarakat, gitu. Karena sudah jelas kan, poinnya utamanya bergulir dari DPR-nya. Tapi yang terpicu, yang dibentrokin masyarakat di lapangan. Apalagi keterlibatan oknum, ya kan, aktor intelektual dan juga dari peran makhluk dimensi lain. Iya. Jadi timbullah seperti itu, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini memang banyak di luar sana tidak mempercayai hal itu, tapi ya tidak apa-apa, kita kembalikan pada mereka. Itulah kenapa gue butuh ada orang yang berpengalaman yang ada di dalam kejadian itu. Ada lagi nggak, Ji? Selain itu kira-kira nih? Selain itu pas udah mundur tuh, udah ke titik aman gitu. Di situ orang-orang yang luka juga diobatin di situ. Ya zona aman lah, di belakang jauh dari tempat chaos. Oke. Makan mie tuh berlima. Masih berlima, soalnya yang dua tadi kan masih nggak tahu kemana. Belum Ketemunya ketemu, iya kan ketemunya di kampus kan. Iya, iya. Makan berlima, makan mie. Tiba-tiba ini polisi nembakin gas air mata lewat depan muka lagi makan, langsung zona aman tuh ya. Iya, zona aman padahal. Nah sekarang yang aku pikir, kenapa polisi ngejerin mahasiswa yang lagi istirahat? Apakah karena polisinya emang brengsek? Ya nggak segitunya juga kali, nggak segitunya juga. Maksudnya aku aja segila-gilanya aku mungkin kalau aku jadi polisi nggak bakal segitunya. Iya, bahkan gue mencurigai gini, Ji. Di kejadian momen itu, ini ada sosok mereka yang memang sudah bisa berkamuflase menjadi manusia. Dan mereka memakai baju aparat, mereka menjadi mahasiswa memakai alma mater, padahal bukan mahasiswa itu tersebut. Banyak ada kelompok-kelompok yang hadir di sana, yang bukan mahasiswa, bukan buruh, yang mereka merusak. Jadi yang merusak itu bukan pendemo, tapi mereka halte dibakar, pos polisi dibakar mereka ya. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya untuk memecah belah, mengadu domba polisi yang asli dengan masyarakat yang asli. Dan bener Bang, setelah itu kan udah pada berhenti kan, demo chaos sudah pada berhenti. Dan setelah kejadian kami lagi istirahat dilemparin gas air mata, yang ada yang mundur, tapi banyak juga yang ngebalikin. Iya, sampai viral tuh, ada yang nendang gas air mata ya. Iya, itu video lama tuh. Itu video lama. Nah. Dan itu bukan di Indonesia. Tuh. Itu video tanggal 6 Mei di Amerika yang Black Lives Matter. Hati-hati ya, banyak video hoax yang diedarkan. Video. Bahkan gue pun kalau lo nggak cross check, gue bakal gocek juga kan? Ya. Gocek gitu. Karena banyak nih, udah dari sosmed yang gocek, di lapangan juga orang-orang begitu juga. Iya. Bahaya emang situasi kayak gini nih bahaya. Hati-hati ya. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan sosial media, apalagi melihat video penyiksaan dan sebagainya merusak. Kalau gue lihat video itu, keren nih, orang bisa nendang gas air mata balik gitu. Kalau gue lihat itu, ternyata itu bukan video yang kemarin ya. Bukan video yang kemarin. Allah. Dan bukan di Indonesia juga. Segitunya ya. Makanya hati-hati teman-teman, harus informasi makin banyak. Kita harus jangan mudah menerima informasi tanpa kita olah lagi, kita kaji lagi. Bahaya. Ini kalau misalnya DPR dan pemerintah tidak mencabut keputusan, tidak membatalkan undang-undang itu, maka akan terus bergulir demo-demo selanjutnya dan bahaya banget. Ya. Aku udah ini kalau nggak dibenerin nih bahaya banget nih. Kacau. Karena ya kemarin contoh misalnya Ridwan Kamil bisa mampu menenangkan rakyat Bandung. Meskipun ada chaos juga di Bandung. Chaos juga akhirnya, gitu kan. Nah, ketika kalau itu sudah tidak bisa, tetap didengar nih, nggak ada yang bisa mendamaikan lagi. Ada. Kalau tetap DPR kekeh, gitu loh. Nah ini ya, mari kita berdoa bersama untuk kebaikan nusa dan bangsa kita, negara kita, agar tidak terjadi apa yang diinginkan oleh mafia-mafia besar di sana, kelompok-kelompok elit di sana yang bekerjasama dengan para makhluk-makhluk dimensi yang negatif, yaitu untuk menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ini pengennya bangsa kita sama kayak Irak.
Awalnya ini rakyat diadu domba dengan aparat. Nantinya aparat yang disebut polisi ini, mereka ingin adu domba turun dengan tentara. Kalau tentara turun dengan polisi beradu, maka mereka akan senjata. Betul. Mengatasnamakan PBB, intervensi bangsa kita dibuat tidak baik, tidak benar seperti Irak. Dan hal ini bukan yang diinginkan oleh Bapak pendiri bangsa ini, oleh Bapak Presiden Soekarno. Ini bukan. Negara Indonesia yang sekarang bukanlah bangsa Indonesia yang diharapkan Bapak Insinyur Soekarno. Bang, ngomongin Soekarno, kemarin tuh ada tuh ini, katanya masih hidup Bapak Soekarno. Gimana tuh? Bener gak tuh? Untuk menjawabnya, gue nggak bisa. Ini gue belum kapasitas menjawab benar dan salah, tidak dan bukan. Tapi ini akan gue ceritakan pengalaman gue pribadi. Pengalaman lu, gue ceritakan pengalaman gue. Dalam kehidupan gue, berkali-kali gue pernah bertemu dengan orang-orang yang bersaksi dia sering ditemui oleh Bapak Presiden Soekarno. Yang terakhir kalau nggak salah tahun 2006 di sebuah tempat, dia bilang bahwa Bapak sering kesini. Dia pakai mobil ini, warna ini, baju ini. Artinya bukan dalam kondisi gaib. Aduh, bukan goib tuh, bukan roh. Bukan. Waduh. Bapak masih hidup, Bapak masih ada, tapi dia di suatu tempat yang dirahasiakan karena Bapak juga diburu oleh banyak kalangan. Selain kaum elit, juga ada bangsa-bangsa dimensi lain yang Memburu dia. betul. Kapan Bapak keluar nanti mungkin ada waktunya dan saya akan jelaskan lebih lengkap insya Allah ya. Kalau ada izinnya. Yang pasti teman-teman, semua kondisi ini jangan sampai kalian terlibat apapun yang kalian tidak paham. Jangan ikut-ikutan apa yang tidak paham, jangan tergerus emosi, terbawa amarah, dan ikut campur dalam kerusuhan yang tidak Coba pahami dua sisi, jangan satu sisi doang. Ya kita emang rakyat yang disakiti, cuman kita harus pahami posisi aparat juga. Betul, karena Mereka polisi juga bertugas. bagian dari rakyat. Iya, mereka juga bertugas. Gitu. Betul, punya keluarga juga. Ya, jadi jangan membenci membabi buta sampai akal sehatmu hilang. Teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa didapatkan inspirasinya atau hikmahnya. Ada salah katanya mohon maaf. Ini tidak ada tendensi apapun kepada siapapun. Hanya untuk membangkitkan kesadaran bahwa kita satu nusa satu bangsa. Ingat ya. Aji, thank you Di. Keren nih, video lo viral lagi nih ya. Kalau yang belum dapat videonya ada di grup keluarga atau searching kan Aji DPR. Udah itu pasti di grup keluarga, grup RT ada itu pasti. Gila. Yaudah, sampai ketemu lagi teman-teman di konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Aji Pratama atau Aji DPR. Iya. Belajar rahasia. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Huru haram.